Ya, Mbak Balkis. Oke. Baiklah, kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara webinar pada pagi ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin dan sahabat Felisa yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara webinar kali ini. Dan untuk tata tertib acara mungkin nanti kepada peserta diharapkan untuk kondusif dengan mematikan audionya masing-masing serta mengaktifkan kamera agar bisa kelihatan semuanya siapa saja yang telah bergabung karena kita nanti akan ada live recordnya. Materi ini bisa disimak kembali nanti di YouTube ataupun link yang telah diberikan. Oke, baik. Selanjutnya acara ini akan saya alihkan kepada moderator yaitu Mbak Fitri dari tim marketingnya Felisa Group. Kepada Mbak Fitri, saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Balkis atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh Felisa pada hari ini. Yang terhormat Dr. Feptili Nasari sekaligus sebagai owner Felisa yang sekarang sedang masa pemulihan pasca melahirkan. Mohon doanya untuk Mbak-mbak agar Dr. Fepti cepat sembuh. Dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Ibu Amalia Roza Brilianti, SPSI, MSI, psikolog, yang biasa dikenal dengan nama Umi Rosa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Umi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat para audiens yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua audiens yang sudah bergabung, kepada Umi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Umi. Jujur, hari ini saya merasa senang sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, tapi mbak-mbak di sini memilih bergabung di webinar ini untuk menambah ilmu, Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke, hari ini saya memandu acara. Sebuah tema yang menarik yaitu kenali disfungsi seksual penyebab gagal bercinta. Sebelum narasumber kita menjelaskan lebih detailnya, saya ingin membahas sedikit tentang materi kita hari ini. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Fevi Andriani, biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai admin di Felisa Hepstream. Apa sih yang dimaksud disfungsi seksual ini? Disfungsi seksual adalah berkurangnya atau hilang ketertarikan hasrat seksual pada laki-laki maupun wanita yang menyebabkan gagal dalam bercinta. Tema ini sangat menarik, kenapa? Karena banyak orang yang masa bodoh dan banyak yang sepele tentang hal ini. Karena hubungan suami istri yang baik adalah mendapat
orgasme yang baik. Untuk mendapatkan orgasme yang baik, perlu melibatkan banyak hal seperti hormon, kesehatan fisik, emosi, percaya diri, gaya hidup, dan hubungan dalam pernikahan. Kenapa kita mengangkat tema ini? Akhirnya kita mengundang narasumber kita, Umi Rosa, yang Masya Allah sudah terkenal pada ahli di bidangnya. Sebelum saya mempersilahkan Umi menjelaskan lebih detailnya, saya ingin membacakan CV dari Umi Rosa. Narasumber kita itu Ibu Amelia Rosa Brilianti, SPSI, MSI Psikolog, yang dikenal dengan nama Umi Rosa. Umi Rosa ini lahir di Solo, Maret 1977 ya, Umi ya. Pendidikan terakhir Umi S1 Profesi Psikolog UNISBA Bandung dan S2-nya Fakultas Psikolog UGM Yogyakarta. Dan bagi yang masih penasaran nih sama Umi, bisa follow Instagram Umi Rosanya. Nama Instagramnya _Umi Rosa Karumi. Nah, bagi yang ingin mengenal Umi lebih jauh nih bisa follow Instagramnya Umi ya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Umi untuk menjelaskan dan memaparkan lebih jelas lagi materi kita pada hari ini. Kepada Umi, kami persilahkan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Fitri ya, salam kenal. Dan juga salam kenal Umi untuk semuanya dari tim Felisa dan juga para reseller, para distributor, dan juga para peserta pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi kita hari ini adalah pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sangat bermanfaat, pagi yang sangat bertabur ilmu, dan juga insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah untuk mengenal tentang sebuah masalah yang selama ini mungkin tabu untuk dibicarakan ya. Terus kemudian mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah bila suatu saat nanti di luar sana misalnya reseller Felisa bertemu dengan konsumen kemudian mengeluhkan hal-hal yang kita bahas pada pagi hari ini, maka insya Allah mudah-mudahan sudah kebayang apa yang akan disampaikan, saran seperti apa yang akan diberikan gitu. Oke, suara Umi cukup terdengar jelas? Umi. Alhamdulillah. Oke. Nah, tema kita pagi ini adalah tentang kenali disfungsi seksual penyebab gagal bercinta. Jadi penyebab gagalnya hubungan intim antara suami dan istri gitu. Tadi juga sudah disebutkan bahwa disfungsi seksual itu artinya disfungsi, jadi ketidakberfungsian secara seksual, artinya kegagalan untuk merasakan kepuasan ketika melakukan hubungan seksual suami istri. Karena di sini kita bahasnya konteks suami istri. Nah, Umi ingin menyampaikan untuk masalah seksual itu ada dua kutub ekstrim yang biasanya ada di tengah-tengah masyarakat. Kutub ekstrim yang pertama menganggap bahwa seksualitas adalah sebuah konstruksi budaya gitu. Jadi sosial budaya lah yang membentuk mindset kita tentang seksualitas. Jadi budayalah yang menetapkan harapan, keyakinan, dan bagaimana berperilaku terhadap seksualitas. Sehingga terkadang seksualitas ini sering dianggap sebagai satu hal yang tabu untuk dibicarakan, untuk diungkapkan, bahkan untuk diekspresikan. Karena ada label di situ ya. Jadi ketika sesuatu itu dibentuk oleh norma-norma sosial, maka di situ biasanya juga melekat judgement ya, misalnya
itu sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, itu sesuatu yang salah untuk dilakukan, dan seterusnya. Itu kutub yang pertama. Nah, sementara ada kutub ekstrem berikutnya yang sama sekali bertolak belakang gitu ya, bahwa seksualitas adalah bagian dari hak asasi individu yang harus difasilitasi, diterima, terus kemudian individu yang bersangkutan bebas untuk menetapkan bagaimana dia memandang seksualitas, kemudian bagaimana dia berperilaku terhadap seksualitas. Sehingga akhirnya di kedua kutub ini, yang satu menarik diri dari masalah yang terkait dengan seksualitas, sementara yang satu lagi malah istilahnya tuh bebas gitu ya, mengumbar, bebas mengekspresikan. Nah, akibatnya dua kutub ekstrem ini pun akhirnya mempengaruhi atau berlanjut dalam hubungan suami istri. Nah, makanya kemudian terkadang muncul masalah-masalah di dalam rumah tangga. Misalnya, kutub yang tadi ya memandang bahwa seksualitas itu adalah satu hal yang tabu, sehingga menganggap bahwa membicarakan tentang seksualitas, terbuka tentang seksualitas itu sesuatu yang enggak deh gitu ya. Udah dipendam sendiri aja gitu. Nah, bahayanya ketika ini berlanjut dalam sebuah rumah tangga, berlanjut dalam hubungan suami istri, bahkan antara suami dan istri pun enggan untuk membicarakan hal ini gitu. Contohnya, misalnya suami bertanya, gimana mah? Enak nggak? Nah, karena menganggap bahwa itu ada satu hal yang tabu, aduh kok aku ngomong ya, kayaknya kalau ngomong tuh rasanya tuh kayak wanita nggak bener gitu ya, kayak bukan wanita baik-baik gitu. Terus akhirnya ya udah, oh enak itu. Padahal sebenarnya masih ada ganjelan gitu ya, kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi malu untuk mengungkapkan. Atau misalnya terkait dengan posisi misalnya, sebenarnya nggak nyaman dengan posisi seperti itu, tapi karena ada hambatan secara psikologis, akhirnya ya udah gitu. Apalagi tambah dengan mindset ya wanita itu manut aja deh. Ya, maka kemudian ketidakpuasan ini, ganjelan ini, tumpuk. Nah, akhirnya ada satu pemicu meledak. Jadilah masalah gitu. Itu yang pertama. Jadi dampak kutub ekstrim yang pertama terhadap kehidupan pernikahan. Nah, kemudian kutub ekstrim yang kedua, apakah jadi lebih baik? Apakah ketika terbuka masalah seksual, ekspresif tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual, itu gimana sih dampaknya terhadap hubungan suami istri? Nah, ini akan berpotensi menimbulkan masalah juga gitu. Nah, kenapa? Karena misalnya begini, karena kutub ekstrim berikutnya yang kedua tadi memandang bahwa seksualitas itu adalah hak individu, kebebasan individu, akhirnya kadang berpikirnya gini, kalau saya istilahnya tuh, kalau saya mendapatkan kepuasan, kalau saya merasa enak dengan hubungan ini, saya akan lanjutkan. Tapi kalau saya sudah mulai ngerasa nggak puas, sudah mulai ngerasa kendor gitu, sudah mulai ngerasa longgar gitu, ya udah cari yang lain gitu. Sehingga tidak ada rasa bersalah untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada selain istrinya yang sah gitu. Macam-macam ya caranya, bisa dengan masturbasi atau selingkuh atau jajan gitu ya, karena nganggap kenapa sih kok ngelakuin sama wanita lain, kan punya istri, habis sama istri gue nggak enak, nah gitu, istri gue terlalu becek. Nah, kenapa kok dengan gampangnya, dengan entengnya melakukan hal itu? Karena menganggap bahwa ya ini sesuatu yang harus saya puaskan, gitu. Sehingga akhirnya menganggap itu jadi masalah pribadi istri atau itu menjadi masalah pribadi suami. Jadi nggak ada lagi kepedulian satu sama lain. Nah, oleh karena itu dua kutub ekstrim ini akhirnya berlanjut dalam hubungan suami istri, dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, kalau kita nggak boleh kutub ekstrim kiri, kutub ekstrim kanan, terus di tengah-tengah dong. Nah, di tengah-tengah itu kayak gimana? Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan pengertian disfungsi seksual, yaitu ketidakmampuan melaksanakan segama sebagaimana yang diharapkan. Jadi nggak dapat kepuasan gitu ya.
Ini Umi ambil dalam PPDGJ, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa terkait dengan disfungsi seksual. Sebagai catatan, disfungsi seksual ini meningkat seiring bertambah usia. Jadi di garis bawahi ya, meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi memang pada alamiahnya semakin tua itu memang, kalau istilahnya di mesin itu makin turun mesin gitu ya. Performanya memang akan menurun. Jadi kalau misalnya mobil keluaran tahun 70 itu diajak untuk jalan jalur selatan Bandung yang nagrek itu loh, yang gini-gini. Ya, mobil 70-an nggak akan kuat nanjak gitu. Tapi coba bawa Pajero ke sana. Wah, mulus gitu ya, walaupun di sana macet. Nah, ini bukan berarti para orang-orang yang atau pasangan-pasangan yang sudah berusia lanjut itu kemudian jadi performance secara seksualnya menurun, ya enggak juga gitu. Karena banyak juga ya kita baca berita-berita seorang kakek mencabuli, nah itu kan secara logika kan kok bisa ya kakek-kakek masih on fire gitu ya. Nah, ya karena memang tidak semua ya, tidak pukul rata bahwa bertambah usia akan menurunkan performance secara seksual. Tapi ya itu alamiahnya begitu. Kemudian ternyata disfungsi seksual tidak hanya menimpa lansia gitu ya. Maksudnya tidak hanya menimpa orang-orang yang atau pernikahan-pernikahan yang usia pernikahannya sudah puluhan tahun ya, hitungan puluhan. Tapi yang awal-awal pernikahan bahkan pengantin baru pun bisa mengalami gangguan ini. Nah, kemudian di sini Umi garis bawahi lagi bahwa fokus materi kita adalah tentang disfungsi seksual yang bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik. Jadi insya Allah nanti kita khusus akan bahas tentang disfungsi seksual yang berkaitan dengan psikologis gitu ya. Kemudian intervensinya seperti apa, dan nanti insya Allah akan ada banyak kasus yang Umi paparkan. Itu tentang pengertian. Kemudian, nah ini, gimana sih caranya kita mendeteksi ada disfungsi seksual pada seseorang? Nah, pada wanita, nah itu biasanya ditandai dengan seperti kurangnya kualitas subjektif atau kurangnya minat dan kepuasan terhadap hubungan seksual. Jadi ya ML itu ya hanya sekedar penggugur kewajiban aja gitu ya. Ya rasanya tuh ya biasa aja. Kalau nggak ngelakuin ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi tidak ada keinginannya, tidak ada greget-gregetnya. Nah, ini berarti udah pertanda. Kemudian pada laki-laki, kegagalan dalam respon fisiologis. Nah, namun masih merasakan dorongan seksual yang berkelanjutan. Makanya ya kita suka dengar ada kakek-kakek mencabuli seorang wanita atau anak-anak. Nah, berarti dari sisi istilahnya tuh dari sisi nafsunya itu masih ada. Nah, kalau kakek-kakek, kalau laki-laki. Jadi kalau kita petakan disfungsi seksual itu ada yang masalah underdeal-nya, masalah hardware-nya, ada yang masalah software-nya. Nah, gitulah gampangnya gitu ya. Kalau masalah hardware-nya berarti masalah organnya, underdeal-nya, alatnya gitu. Ya, kaitannya dengan fisik. Tapi kalau masalah software-nya berarti bicara tentang minat, bicara tentang kepuasan, bisa tidak menikmati. Nah, seperti itu. Dan pada wanita biasanya yang jadi masalah yaitu tadi persepsi subjektif terhadap hubungan seksual. Jadi puas atau tidak puas. Nah, biasanya wanita ngeluhnya nggak puas, tidak berminat. Kalau diajak sama suaminya, aduh nanti aja deh mama lagi capek. Nah, seperti itu biasanya keluhannya. Kalau laki-laki lebih ke fisik. Begitu. Nah, berikutnya, mari kita lihat apa saja jenis gangguan disfungsi seksual yang ada. Ini Umi ambil di dalam PPDGJ. Yang pertama ini kalau nggak salah ada sekitar 8 ya. Nanti kita bahas kita bahas satu-satu secara singkat. Yang pertama yaitu kurang atau hilangnya hasrat seksual. Nah, jadi ini memang secara nafsunya tuh nggak muncul gitu ya. Istilahnya itu kalau istilah anak sekarang itu kayak horny-nya tuh nggak ada gitu. Nah, jadi keinginan untuk berhubungan seksual itu sama sekali lenyap. Nah, dan ini umumnya dikeluhkan oleh wanita. Kemudian yang kedua, tidak menyukai atau tidak menikmati seks. Ya, jadi beda ya antara tidak menyukai dengan tidak menikmati.
Kalau tidak menyukai berarti ketika berhubungan seksual itu disertai dengan perasaan negatif, ya, terus kemudian takut, terus cemas, sehingga tampak dalam perilakunya menghindari aktivitas seksual, gitu. Jadi cirinya tuh gini, kalau misalnya suami ngajak gitu ya, mah ayo nanti malam ya. Seorang istri yang mengalami disfungsi seksual dalam artian atau dalam jenis gangguan yang kedua, tidak menyukai seks, bilangnya tuh gini, aduh gimana ya Pak, bisa nggak malam ini, nah gitu. Jadi memang tidak ada ketika mau diajak hubungan seksual sama suami itu muncul perasaannya tuh udah nggak nyaman, sudah tidak ingin terlibat dalam aktivitas seksual tersebut. Tapi kalau misalnya suami nyuruh yang lain, ya dia sigap gitu ya. Maksudnya dikerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menikmati seks. Nah, kalau ini berarti hubungan seksualnya berjalan lancar. Ya, bisa jadi bisa mencapai klimaks ya, tapi tidak mendatangkan kenikmatan. Gitu. Jadi ya itu tadi rasanya hambar. Pengen gitu. Bisa nggak? Bisa gitu. Mencapai orgasme nggak? Mencapai gitu. Tapi ketika ditanya perasaannya gimana? Nah, ya biasa aja. Nah, gitu. Berarti ini tidak menikmati seks. Suka nggak? Suka. Tapi nggak bisa enjoy gitu ya. Nggak bisa nggak bisa merasakan bagaimana sensasinya. Ini berarti problem yang kedua, tidak menyukai atau tidak menikmati seks. Kemudian yang ketiga, oh ya, kalau Umi kecepatan nanti tolong dikode ya. Khawatirnya nanti Umi kecepatan jelasinnya. Nah, yang ketiga adalah kegagalan dari respon genital. Nah, pada pria itu biasanya misalnya terjadi disfungsi ereksi. Nah, di Instagram Felisa, Masya Allah ya, ada postingan berkelanjutan tentang disfungsi ereksi. Terus ini ditandai dengan kesukaran untuk terjadinya atau mempertahankan ereksi. Nah, bila ereksi terjadi normal pada situasi tertentu, ya misalnya masturbasi di waktu tidur dengan pasangan lain, maka penyebab psikologis perlu ditelusuri. Nah, jadi begini, terkait dengan disfungsi ereksi sendiri, itu harus dilihat, ya, apakah kegagalan ini terjadi pada saat berhubungan dengan istri sah, gitu ya. Berarti kan berarti kalau ML sama istri itu nggak bisa, gitu ya, gagal. Tapi apakah ketika masturbasi sendiri bisa enggak, gitu? Ketika misalnya gini, ada kasus ya, sama istri sendiri itu nggak bisa, gitu ya. Tapi terus si laki-laki ini nyoba jajan, ternyata bisa. Nah, gitu. Berarti ini masalah psikologis. Gitu. Tapi kalau misalnya masturbasi nggak bisa, sama istri sendiri nggak bisa, udah dikasih stimulus macam-macam, tetap aja gagal. Nah, berarti ini problem fisiologis. Berarti ada sesuatu nih, gitu, yang yang menyebabkan macet, gitu ya. Nah, itu tentang disfungsi ereksi. Karena para pria punya persepsi, yaitu tadi ya, karena konstruksi sosial itu ya. Jadi ibaratnya tuh gini, kemampuan untuk memuaskan pasangannya itu menjadi patokan harga diri, gitu. Jadi seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia gagal memuaskan istrinya, ketika dia mengalami disfungsi ereksi, maka itu jadi beban mental, ya, itu bikin down, itu akan meruntuhkan harga diri. Nah, nanti kalau tidak segera ditangani, itu nanti bisa merembet kemana-mana, gitu ya. Misalnya suami istri sama-sama kerja, ternyata suami mengalami gangguan disfungsi ereksi, terus ternyata istri pulang lembur, pulang malam. Nah, suami yang sebenarnya masalahnya kan tadi ya, kegagalan tersebut. Tapi karena ini sudah menyangkut harga dirinya, nanti dia bisa berpikiran mengundang, memicu pikiran negatif lain. Jadi misalnya gini, kok kamu pulang malam? Kamu pasti jalan sama cowok lain ya? Kamu selingkuh ya? Nah, gitu.
Jadi muncul tuduhan-tuduhan yang itu sebenarnya nggak berdasar. Nah, akhirnya apa? Terjadi cekcok di dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran, bahkan ujungnya adalah perceraian, gitu. Nah, itu pada laki-laki. Kemudian kalau pada wanita, kegagalan dari respon genital itu bisa contohnya kekeringan misfi atau kegagalan pelicinan. Jadi kayak seret gitu ya. Seret banget terus ketika dimasuki jadi sakit. Misalnya seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi karena penyebab ada dua ya. Karena penyebab psikologis dan juga ada penyebab patologis. Jadi misalnya ada infeksi atau kekurangan hormon, nah, dan seterusnya. Jadi tetap ketika kita bicara tentang disfungsi seksual, itu kita harus memilah apakah ini murni karena faktor fisik gitu ya, ataukah ini ada peran andil faktor psikologis pada individu. Yang keempat adalah disfungsi orgasme. Nah, ini ditandai dengan orgasme yang sangat lambat atau sama sekali tidak terjadi. Yang kelima, ejakulasi dini, yaitu ketidakmampuan mengendalikan ejakulasi sedemikian rupa supaya kedua partner dapat menikmati hubungan seksual. Nah, kalau gangguan yang kelima ini penyebabnya memang secara penelitian itu lebih dominan psikologis. Berikutnya, yang keenam. Oke. Yang keenam adalah vaginismus non-organik. Nah, jadi kita bedakan ya. Vaginismus itu berarti kekakuan otot vagina yang menyebabkan tertutupnya liang sehingga masuknya menjadi sulit atau terasa nyeri, atau bisa masuk tapi pada saat mulai mencapai klimaks kemudian ototnya tuh kayak mengetat gitu ya. Nah, sehingga itu akan menimbulkan rasa sakit baik pada wanita atau pada pria. Nah, vaginismus harus dibedakan penyebabnya jadi dua. Ada yang karena faktor fisiologis ya, atau yang kedua disebabkan karena faktor psikologis. Nah, umumnya vaginismus itu disebabkan karena faktor psikologis. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas kaitannya. Biasanya vaginismus itu terkait dengan trauma karena pernah misalnya mengalami kekerasan seksual. Itu yang keenam. Bahkan ada pernah ya Umi membaca ada satu di berita ya di media sosial, ada suami yang yaitu gagal karena ternyata istrinya menderita vaginismus, kemudian yaitu karena bisa jadi ya pandangannya bahwa ya udah yang bermasalah kamu, ya udah kamu dong yang harus nyari pengobatan gitu. Nah, akhirnya suaminya mengancam akan menceraikan dalam rentang waktu tertentu. Kalau si wanita ini nggak sembuh juga, maka akan diceraikan. Nah, gitu. Jadi kebayang ya, secara psikologis pasti akan terpukul banget ya. Sudahlah bermasalah, terus kemudian ditolak oleh suami, diancam seperti itu, dijudge seperti itu. Ya tentu akan bikin sangat down gitu ya, dan bisa jadi ini akan merembet ke masalah-masalah psikologis yang lainnya. Ya bisa jadi nanti ada gangguan depresi muncul selain gangguan trauma ya, depresi, terus kemudian anxiety dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu dispareunia non-organik, yakni rasa nyeri saat berhubungan seks. Nah, kalau gangguan ini berarti disebabkan oleh faktor emosional. Jadi faktor emosional sangat berperan penting. Jadi biasanya berkaitan ya, tidak menyukai seks, tidak menikmati seks, kemudian ketika melakukan seks menjadi terasa tidak nyaman, ada misalnya rasa nyeri, dan puncaknya adalah tadi ya, vaginismus, kekakuan otot vagina ketika melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, hiperseks, yaitu dorongan seksual yang berlebihan. Ini juga bisa terjadi pada wanita, juga bisa terjadi pada pria. Cuman umumnya yang kita tahu hiperseks itu banyak pada pria. Nah, kenapa kok pada pria? Tadi balik lagi, konstruksi sosial gitu ya. Kalau perempuan terlalu bergairah gitu ya, terlalu bernafsu, itu kan pasti tanda kutip dijatnya perempuan gatel gitu kan ya. Nah, sehingga walaupun misalnya wanita itu mengalami hiperseks, itu jadi kayak aku nggak boleh. Nah, kayak gitu. Ini tabu, ini saru.
aku harus tahan ini. Akhirnya ya dampaknya kemana-mana. Oke, dan ini timbul biasanya pada masa remaja akhir atau dewasa muda. Oke, sampai di sini terkait dengan jenis-jenis disfungsi seksual yang ada dalam buku PPDGJ. Oke, Mbak Fitri, kita lanjut. Baik, terima kasih banyak Umi untuk materinya, Masya Allah. Ya, mau kita lanjut faktor resiko dan seterusnya, atau ada dulu yang ingin ditanyakan terkait dengan jenis-jenis? Gimana, lanjut? Bisa lanjut aja dulu Umi. Oke. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nanti baru kita kumpulin kalau pas tanya jawab ya. Iya, betul Umi. Oke. Nah, lalu berikutnya. Tapi sebentar, Umi izin minum dulu ya. Baik Umi. Baik, kita lanjut ke faktor ya, faktor penyebab. Kenapa sih kok bisa ada gitu ya? Kok terjadi gitu ya, terjadi. Padahal kan Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah menciptakan perangkat untuk kita untuk menjalani kehidupan dengan dengan bahagia gitu ya. Karena masalah seksual, kemampuan dalam melakukan hubungan seksual, mendapatkan kepuasan itu juga menjadi salah satu ciri dari kualitas seseorang itu punya kualitas hidup yang baik gitu. Oke, nah ini ada dua faktor yang harus kita bicarakan ya terkait dengan disfungsi seksual. Ada faktor penyebab, kemudian yang kedua ada faktor resiko gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu faktor resiko ya, faktor resiko. Nah, faktor resiko artinya beberapa kebiasaan yang itu dapat meningkatkan terjadinya resiko disfungsi seksual. Artinya kalau seseorang itu punya faktor resiko seperti ini, maka peluang untuk dia mengalami disfungsi seksual itu akan lebih besar dibanding yang tidak. Nah, apa saja faktor resikonya? Yang pertama, merokok. Jadi laki-laki yang merokok tentu punya potensi yang lebih besar untuk mengalami disfungsi seksual seperti itu. Kemudian yang kedua alkohol, yang ketiga obesitas, ya. Kemudian yang keempat gaya hidup dan pola diet yang tidak sehat, ya. Misalnya konsumsi diet tinggi lemak yang dapat meningkatkan resiko disfungsi seksual. Nah, jadi itu ya, merokok, alkohol, obesitas, gaya hidup yang tidak sehat. Itu faktor resiko. Nah, kemudian faktor penyebab. Faktor penyebab disfungsi seksual ini kita pilah dalam 3 sebab utama ya, 3 rumpun besar. Yang pertama terkait dengan fisik atau medis. Nah, berarti adanya penyakit tertentu yang mengganggu fungsi seksual seperti diabetes, jantung, gangguan saraf, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Nah, kalau bicara faktor fisik atau faktor medis, tentunya ini penegakan diagnosisnya dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis ya, melalui serangkaian pemeriksaan medis. Kemudian yang kedua, faktor hormon. Nah, faktor hormon juga sangat berperan penting dalam aktivitas seksual seseorang. Nah, pada umumnya, misal setelah menopause, nah itu kadar hormon estrogen pada wanita mengalami penurunan dan pada pria hormon testosteronnya yang rendah, misalnya karena faktor usia. Jadi hormon itu juga ternyata mempengaruhi. Dan terkait dengan hormon berarti ini juga terkait dengan faktor fisik atau medis. Jadi istilahnya tuh sudah kalau dalam istilah Islamnya tuh udah kodoknya seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga yang akan menjadi topik utama kita pada pagi ini adalah penyebab psikologis. Ya, jadi apa saja? Nah, seperti misalnya stres, termasuk juga karena kelelahan.
Ya, jadi ibu-ibu yang sibuk banget gitu ya. Misalnya seorang istri yang dia juga bekerja, tapi dia juga harus ngurus anak, ngurus rumah, nggak punya ART, nah itu luar biasa gitu ya. Jadi bangun pagi jam 3:30 tuh udah bangun, beres-beres, nyiapin sarapan, beresin rumah, nyuci, terus nanti jam 6 bangunin anak-anak, terus bergegas ke kantor, di kantor sampai jam 5 sore, nanti jam 5 pulang masak, beres-beres, nyuci, terus nanti malam udah tepak. Nah, gimana mungkin akan bisa menjalani aktivitas seksual secara jenak gitu ya, secara tenang gitu, karena memang setiap hari sudah sangat kemerungsung. Maka akhirnya kelelahan ini juga termasuk ke dalam faktor psikologis penyebab disfungsi seksual. Atau yang momi-momi yang baru melahirkan. Nah, biasanya ritme tidur itu teratur gitu ya, jam 9 tidur, jam 4 bangun. Karena sudah punya baby, nah yang namanya anak kan istilahnya tuh nggak bisa disetel gitu ya. Tidur malamnya tidur nyenyak gitu ya, terus pagi aja bangun nggak bisa. Ya karena misalnya jam 12 tiba-tiba oe kebangun gitu ya, terus kemudian nanti tidur lagi 1 jam setelah dimimiin, nanti jam 2 bangun lagi gitu. Aduh, jadi kebangun lagi. Nah, sehingga ini akhirnya menimbulkan stresor. Lalu ada depresi, perasaan bersalah, trauma masa lalu, kecemasan terhadap performa seksual, dan juga masalah dalam pernikahan. Nah, ini faktor psikologis penyebab disfungsi seksual. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan seksual dalam pernikahan, berarti kita bicara tentang kepuasan pernikahan, kebahagiaan pernikahan. Ternyata ada satu kunci utama lagi ya yang mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, yakni komunikasi. Gitu. Jadi komunikasi merupakan bahan baku yang penting di dalam pernikahan. Dan komunikasi akan menghantarkan kepada kepuasan seksual. Nah, kepuasan seksual akan mempengaruhi kepuasan pernikahan. Jadi kepuasan pernikahan itu kuncinya ada 2, kepuasan seksual dan juga dan juga komunikasi. Kalau komunikasi lancar, secara seksualnya nyaman, maka akan terwujud kepuasan pernikahan. Oleh karena itu, saat pasangan suami istri belajar untuk berkomunikasi dengan baik, seperti tadi yang Umi sampaikan di awal ya, nggak dipendem aja, nggak diem aja, atau menjawab seadanya, seperlunya, asalkan menyenangkan hati pasangan. Nah, maka nanti bakal macet gitu ya. Tapi kalau bisa belajar atau selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, maka insya Allah kehidupan seksual itu akan meningkat sehingga, nah ini, hambatan-hambatan dalam berhubungan intim itu tidak akan secara signifikan memberikan dampak negatif terhadap pernikahan. Karena tadi ya, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada 2. Yang pertama komunikasi, dan yang kedua baru urusan ranjang. Jadi tidak mesti kalau gagal hubungan ranjang pernikahannya berantakan, nggak mesti. Gitu. Karena ada satu faktor lagi nih yang jadi pembackup gitu, yang akan jadi kunci juga dalam kepuasan pernikahan. Oke, nah lalu bagaimana solusi atas kondisi disfungsi seksual ini? Nah, jadi perlu kita pahami bersama bahwa masalah seksual adalah masalah mindset. Nah, tadi ya, masalah pola berpikir. Dan masalah seksual ini adalah masalah bersama. Banyak sekali kasus-kasus disfungsi seksual itu tidak bisa diselesaikan karena pasangan antara suami dan istri sama-sama egois, individualis gitu. Jadi menganggap bahwa ya kan yang bermasalah papa, ya papa dong yang berobat, papa dong yang serius, atau suami gitu juga nuduh ke istrinya. Nah kan yang bermasalah mama, ya udah mama dong yang usaha, mama jangan diem aja gitu. Jadi saling menuntut satu sama lain gitu. Kalau seperti ini maka ya tidak akan ada solusi, tidak akan ada penyelesaian gitu. Nah oleh karena itu masalah ini harus dijadikan masalah bersama. Jadi saling support, saling saling mendukung, saling memberikan penguatan secara psikologis. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, tentu menghilangkan faktor resiko, termasuk kelelahan pada wanita. Nah, pada umumnya, momi-momi yang habis melahirkan itu biasanya memang mengalami penurunan dalam aktivitas seksual. Jadi istilahnya tuh sebetulnya belum mengalami disfungsi seksual ya, karena kalau sudah tegak diagnosis disfungsi seksual berarti di situ juga bicara waktu. Jadi misalnya gini, padahal melahirkannya udah 2 tahun yang lalu gitu ya, tapi kok hilang minat, hilang gairah itu masih terjadi sampai saat ini. Nah ini berarti masalah gitu. Tapi kalau misalnya baru ngelahirin 6 bulan tapi ngerasa nggak berminat, ya itu masih wajar gitu ya, karena faktor hormon gitu ya, terus kemudian faktor ibarat itu masih ngerasain sakitnya melahirkan. Nah, sehingga akhirnya wajar terjadi penurunan aktivitas seksual. Tapi kalau ini terjadi berkelanjutan, berkepanjangan sampai bertahun-tahun, nah ini berarti tanda-tanda. Nah, oleh karena itu hilangkan faktor resiko. Jadi tadi ya rokok, kemudian alkohol, terus kemudian pola hidup dan seterusnya itu harus dianulir gitu ya, diminimalisir agar tidak terjadi disfungsi seksual. Kemudian yang ketiga, nah ini Umi masih paparkan solusi yang sifatnya teknis ya. Nah, nanti terakhir kita akan masuk ke gimana psikoterapi dan cara penggaliannya. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk inovasi baru ya. Jadi jadwal, tempat, suasana. Nah, jangan menjadikan aktivitas hubungan seksual sebagai rutinitas. Nah, ini kadang juga luput gitu ya. Karena tadi ya konstruksi sosial gitu ya. Artinya gini, ya saya sebagai istri kewajiban saya melayani suami itu ya udah. Nah, sehingga itu akhirnya jadi rutinitas aja gitu. Jadi apa ya? Ya jadi sebuah keharusan, jadi sebuah kewajiban yang itu harus dilaksanakan. Suami juga begitu gitu. Jadi ya udah, ya mainnya ya cuman di kamar aja terus gitu ya. Posisinya ya begitu aja terus, suasananya juga begitu aja terus gitu. Nah, ini nanti akan menimbulkan kebosanan. Makanya kenapa laki-laki suka jajan? Ya karena suasananya ganti-ganti gitu ya, enggak ada apa ya istilahnya tuh stimulus-stimulus lain yang itu bisa membangkitkan gairah. Nah, makanya Masya Allah ya, Felisa juga sudah mengeluarkan Hurem Secret ya, Masya Allah. Nah, itu merupakan salah satu solusi untuk senantiasa menjaga agar pasangan suami istri selalu dalam tanda kutip on fire tadi ya. Artinya tidak menganggap bahwa seksualitas ini adalah sebuah hal yang ya memang harus dilakukan. Nah, gitu. Tapi berusaha untuk gimana caranya memberikan apa ya istilahnya tuh nuansa yang berbeda. Nah, di dalam melakukan hubungan suami istri. Itu solusi yang ketiga. Nah, terkadang begini. Untuk solusi yang ketiga ini juga kadang terpenjara dengan konstruksi sosial, gitu ya. Misalnya gini, sudah di atas 60 misalnya, udah kakek-kakek, nenek-nenek gitulah istilahnya. Rasanya kalau di kamar kecentilan itu gimana ya, malu sendiri gitu ya. Aduh kok kayaknya nggak pantas gitu ya, loh kok kayak gini gitu, sehingga itulah juga yang akhirnya menghambat. Padahal kan sebetulnya itu tadi kalau lagi berdua suami istri itu kan tidak ada batasan hijab gitu kan ya. Artinya ya bebas berekspresi gitulah ya, bebas untuk apa ya, mencoba hal baru gitu. Walaupun sudah usia lanjut gitu kan, nggak ada yang larang gitu ya, nggak. Emang siapa yang mau ngelihat? Emang siapa yang mau komentarin? Nggak ada kan ya. Nah, cuman kadang-kadang tuh begini. Misalnya istri sudah berusaha untuk melakukan inovasi baru. Nah, karena suami masih terpenjara dengan mindset kaku terhadap seksual, akhirnya mikir ini, duh, mama ini ngapain sih, apa-apaan sih, pakai pakaian kayak gitu. Nah, gitu. Akhirnya istri kan udah kadung dandan misalnya ya gitu ya. Maksudnya pengen hati nyenengin gitu ya, tapi malah di komentar kayak gini. Ya udahlah, akhirnya kapok nggak? Kapok gitu. Ya udah sih, balik lagi ke style yang lama gitu ya. Jadi ya itu dia, nggak ada perubahan akhirnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
Ya, yang keempat juga ikhtiar yang bisa dilakukan secara teknis ya, yaitu dengan membuat tubuh sehat dan menjadikan organ-organ seksual itu nyaman, gitu. Ya, jadi kalau kita analogikan ya, seperti mobil ya, apa bedanya mobil yang selalu servis rutin sama yang enggak? Nah, mobil yang servis rutin itu mesti performance-nya masih bagus gitu ya, masih apa ya? Istilahnya masih kuat diajak jalan gitu ya, masih kuat diajak road show gitu ya. Nah, walaupun tidak melewati rute-rute yang ekstrim gitu lah ya istilahnya. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak dirawat, tidak diberi asupan makanan, asupan minuman yang itu bisa menunjang performance tubuh ini untuk menunaikan fitrahnya. Nah, maka itu yang akan menjadi salah satu sebab dari disfungsi seksual. Tapi kalau misalnya tubuh diberikan asupan makanan sehat, olahraga, terus kemudian terkait dengan masalah seksual itu misalnya ya memakan makanan-makanan yang itu bisa meningkatkan performa, maka itu insya Allah akan bisa menjadi salah satu wasilah untuk bisa tadi menghilangkan atau meminimalisir adanya gangguan dalam hubungan seksual. Nah, makanya Masya Allah ya salah satunya dengan hadirnya Felisa Herdring ya untuk membantu para wanita khususnya, dan alhamdulillah Felisa juga sudah launching produk-produk untuk para bapak-bapak gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Nah, ini merupakan salah satu ikhtiar untuk bisa terhindar dari masalah yang sebetulnya bisa dicarikan solusinya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, bila memang ada masalah fisiologis atau medis yang menghambat hubungan seksual, maka suami istri, nah ini catatan ya, tetap bisa menjaga intimasi dan romantisme dengan metode lain. Gitu. Nah, makanya penting komunikasi di sini. Gitu. Jadi, mari kita renungkan. Apakah pasangan suami istri menjadi tidak bahagia ketika mereka tidak bisa melakukan hubungan ranjang? Enggak juga. Gitu. Enggak juga. Karena begini, yang namanya hubungan seksual itu kan tadi ya menjadi bagian dalam kepuasan pernikahan. Nah, kepuasan pernikahan itu kita bicaranya kompleks gitu ya. Nah, apakah tidak bisa mengelus ya misalnya gitu, membelai ya, berkata-kata yang lembut ya, mensupport, mijitin, bikinin kopi, suami pulang kerja, bajunya dilepasin, digantiin yang baru, mandiin, gosokin badan, itu semuanya kan hal yang menyenangkan. Betul? Itu semuanya akan menjadi cara untuk merekatkan hubungan satu sama lain. Iya enggak? Gitu. Jadi ketika gagal melakukan hubungan seksual itu bukan akhir segalanya. Bukan akhir dari pernikahan. Nah, ini catat. Jadi kegagalan untuk melakukan seksual itu bukan tanda-tanda bahwa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan. Saya tidak akan bisa bahagia. Enggak, salah. Gitu. Karena ada banyak metode lain, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk melancarkan hubungan suami istri. Termasuk juga misalnya urusan ranjang. Gitu. Apalagi sekarang ya, zaman sudah canggih ya. Ada alat-alat yang bisa digunakan bareng gitu ya enggak? Terus kemudian bisa cari stimulus bareng. Itu sebenarnya bisa. Gitu. Jadi tidak ada hambatan. Jadi jangan sampai berpikiran sempit bahwa tadi ya pertama, pikiran sempitnya masalah seksual adalah masalah individu, itu salah. Tapi masalah seksual adalah masalah bersama. Kemudian yang kedua, kegagalan seksual merupakan akhir dari rumah tangga, atau kegagalan seksual ketika gagal dalam hubungan seksual berarti rumah tangga tidak bisa bahagia. Itu juga salah ya. Karena ada banyak cara, ada banyak metode untuk menumbuhkan, menjaga intimasi dan romantisme. Sering lihat nggak ada postingan
kakek nenek, ya Allah itu bikin so sweet gitu ya, itu bikin romantis, bikin meleleh gitu ya, suap-suapan misalnya. Pernah waktu itu Umi di rumah sakit, kayaknya juga pernah Umi posting di feeds Instagram gitu ya. Jadi waktu itu Umi lagi di rumah sakit, terus kemudian, Masya Allah Umi terharu gitu ya melihat, jadi ada pasangan lansia, suami istri. Nah itu sepertinya sang istri itu lagi sakit karena lagi ada di kursi roda gitu ya. Apa mungkin stroke mungkin ya. Jadi di kursi roda dalam kondisi lumpuh gitu. Terus kemudian suami itu mendorong dari belakang. Jadi suami itu, si bapaknya itu gendong bawa ransel. Nah, ransel sepertinya di situ semua perlengkapan, terus dokumen-dokumen tentang kesehatan dan sebagainya. Jadi itu lagi antri konsultasi ke dokter. Nah, terus pas lagi nunggu, terus si ibunya taruh di samping, terus bapaknya ngambil berkas-berkas, terus tangannya itu nggak lepas dari pegangan kursi roda itu, jadi kayak ngerangkul gitu ya, tapi bukan ngerangkul si ibunya, tapi ngerangkul kursi rodanya gitu. Umi ngeliatin dari belakang, Masya Allah, kita bisa bayangin kira-kira dalam kondisi seperti itu bisa nggak untuk melakukan hubungan seksual? Nggak bisa secara normal gitu ya, nggak bisa, karena kan lagi kondisinya sakit gitu ya. Tapi apakah itu akan menghambat kebahagiaan mereka? Enggak. Tapi apakah itu akan menghambat penyaluran seksual suami dan istri? Enggak. Ya, ada banyak cara. Ya, mungkin dengan metode-metode ya nanti bisa dicari, dirembukin bareng-bareng gitu ya, biar si bapak ya yang sudah lansia itu kan tetap punya nafsu gitu ya. Nah, tetap bisa tersalurkan, si istri juga demikian, masih punya nafsu, tetap bisa tersalurkan. Itu Masya Allah. Nah, itu yang kelima. Jadi memang bila ada masalah, tetap akan ada metode lain untuk menjaga intimasi dan romantisme. Jadi untuk artinya tidak ada halangan lah gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang akan kita lebih lanjut untuk kupas, yaitu psikoterapi. Ya, psikoterapi untuk menggali penyebab psikologis dan melakukan intervensi. Nah, untuk solusi terakhir ini memang harus dibantu oleh ahli, gitu ya. Jadi tahapannya ada penegakan diagnosis, terus kemudian nanti psikolognya itu bisa jadi ke psikolog klinis ya, istilahnya psikolog klinis. Nanti akan merumuskan apa saja step by step yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, kuncinya adalah kerjasama dan kebersamaan, gitu. Jadi istilahnya tuh prospek untuk sembuhnya kalau istri sendiri yang datang konsultasi, istri sendiri yang ngejalanin terapi, dibanding kalau datangnya pasangan suami istri, itu kans untuk bisa sehatnya itu yang kedua ya. Jadi ya mindset yang dulu gitu, tidak akan dapat masukan yang terkait dengan saran-saran dari psikolognya gitu. Oke. Nah, kemudian terakhir untuk slide ya, kapan harus berkonsultasi kepada ahli. Nah, ini lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Terus kemudian konsultasilah segera apabila ini memicu kecemasan yang berlebihan sehingga mengganggu ketenangan pernikahan dan meluas pada aspek kehidupan. Jadi misalnya udah ganggu kerjaan, udah nggak konsentrasi, udah berantakan, anak dimarah-marah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti tanda-tanda untuk butuh bantuan ahli. Kemudian kecemasan yang berlebihan sampai mengganggu activity daily life. Nah, jadi saran Umi ya untuk reseller, kalau misalnya ada keluhan terkait dengan disfungsi seksual, cek dulu ADL-nya berubah nggak, activity daily life, gitu ya. Masih bisa kerja, masih bisa ngurus anak, masih bisa ngurus rumah, masih bisa ke warung, masih bisa
ngelayanin suami gitu ya, walaupun misalnya dengan adanya gangguan tersebut, nah itu berarti masih aman, masih bukan aman ya, artinya ya masih belum terlalu berat lah gitu ya dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya sudah, aduh Mbak, kok kayaknya saya jadi kayak istri nggak berguna ya, apa saya mendingan cerai aja ya sama suami saya, kayaknya saya mendingan bunuh diri deh. Nah, ini berarti udah warning ini ya. Nah, segera disarankan untuk menemui ahli. Atau misalnya kerjaan saya jadi keganggu gitu ya. Terus kemudian kayaknya kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi nggak mood, jadi kepikiran. Terus saya juga jadi paranoid sama suami. Jangan-jangan karena suami nggak puas sama saya, makanya terus dia selingkuh. Terus sekarang walaupun dia udah tobat katanya, tapi kan udah gimana ya, hati saya tetap nggak tenang gitu. Sementara saya sendiri nggak bisa muasin suami. Aduh gimana ini ya? Itu berarti tanda-tanda bahwa sudah butuh bantuan ahli gitu. Oke, nah sebelum ditutup, nah ini terkait dengan psikologis ya. Insya Allah ingatkan ya Mbak Fitri, 15 menit Umi akan menyampaikan terkait dengan psikologis, terus kasus-kasus ya. Oke, kita bahas kasus. Tadi ya, seksualitas itu kan tentang mindset ya, tentang mindset atau cara pandang. Orang-orang atau individu yang mengalami disfungsi seksual itu biasanya punya maklumat error, gitu ya. Artinya maklumat error itu mindset yang keliru terkait dengan masalah seksual. Dan biasanya menganggap bahwa seksualitas atau hubungan seksual atau aktivitas seksual itu sebagai ancaman. Nah, jadi apa ya? Karena dianggap sebagai ancaman, jadi merasa terancam, akhirnya individu membentuk pertahanan diri. Nah, pertahanan dirinya terwujud dalam gangguan-gangguan seksual yang tadi sudah Umi jelaskan, yang 8 poin itu. Ya, 7 poin berarti. Hiperseks kita skip gitu ya. Nah, misalnya nanti dulu contohnya. Terus kemudian terkait dengan trauma. Nah, trauma terhadap seksual dan aktivitas seksual. Oke. Seseorang atau individu yang pernah mengalami pelecehan atau pencabulan itu akan mengalami trauma. Nah, kalau dalam istilah psikologisnya bisa jadi akan mengalami gangguan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah individu tersebut akan mempersepsi bahwa dia selalu berada dalam situasi yang mengancam, bahkan mengancam nyawa. Kan biasanya gitu ya, kalau kasus-kasus perkosaan itu kan gitu ya. Awas kamu, diem kamu, kalau nggak tak bunuh. Nah gitu kan. Atau enggak, misalnya setelah terjadi pelecehan atau pencabulan, awas kamu jangan bilang-bilang. Kalau kamu bilang, kalau kamu lapor, kalau kamu cerita ke orang tuamu, kamu saya bunuh. Nah, jadi ada 2 ya yang menjadi penyebab traumanya. Pertama, ketika dilecehkan, ketika dicabuli, ketika diperkosa, dan yang kedua ancamannya itu, ancaman dibunuh. Nah, itu menimbulkan ketakutan yang akhirnya double gitu ya. Akhirnya jadi besar gitu ya. Jadi tidak hanya trauma karena kekerasan seksual, tapi juga trauma karena ancaman. Nah, oleh karena itu, maka karena persepsinya bahwa ini ada situasi yang mengancam, maka ini akan mendorong munculnya ketakutan yang sangat besar dan perasaan tidak berdaya. Nah, akhirnya inilah yang membentuk ketakutan terhadap seks. Ya, akhirnya bisa jadi kehilangan gairah, minat seksual turun, ya jadi apatis, tidak merespon rangsangan seksual, ya sehingga aktivitas seksual yang dilakukan itu seakan-akan jadi flashback ke apa yang terjadi pada saya dulu. Gitu. Walaupun mungkin kejadiannya sudah berpuluh tahun yang lalu. Tapi bayangan-bayangan menyakitkan, bayangan-bayangan tidak berdaya, bayangan-bayangan ancaman itu muncul gitu. Jadi ibaratnya aktivitas seksual yang dilakukan walaupun dengan suami sendiri itu menjadi pemicu munculnya ketakutan, menjadi pemicu ini adalah ancaman.
Akhirnya apa? Jadi tidak menikmati seks, jadi kehilangan minat terhadap seks, bahkan lebih jauh tadi terjadi vaginismus. Gitu. Jadi mekanisme psikologis pada individu yang mengalami trauma seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kegagalan dalam berhubungan intim. Nah, ini bisa jadi masalahnya bukan spesifik tentang seks, gitu ya. Tapi terkait dengan pandangan secara umum terhadap diri sendiri. Jadi kalau dalam istilah psikologisnya itu masalah konsep diri, masalah body image, gitu. Seseorang yang misalnya ya terbiasa dibully sama orang tuanya, suka dibandingin, kakak kamu cantik, kok kamu jelek sih, kok kamu hitam, kakak kamu putih, anak mama semuanya putih-putih deh. Kok kamu hitam sendiri ya? Kok kamu dekil sendiri? Nah, itu kan akhirnya mempengaruhi konsep diri. Saya tidak cantik. Nah, saya jelek. Saya tidak bisa diharapkan. Saya tidak bisa memberikan kebanggaan. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Ini konsep diri yang seperti ini terus dibawa ke pernikahan gitu. Sehingga ketika menjalani hubungan pernikahan, mindset berpikirnya tetap sama, konsep dirinya tetap sama. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa diandalkan, gitu. Akhirnya salah satunya berpengaruh ke dalam hubungan ranjang suami istri, gitu. Apalagi misalnya body image gemuk misalnya ya. Jadi dari kecil itu memang anaknya gemuk, gelinak-gelinuk gitu ya. Terus kemudian sama temennya suka dibully. Itu loh si gendut gitu. Nah nanti setelah menikah terus membandingkan diri dengan kok dia langsing ya. Nah, apalagi kalau lihat media sosial gitu ya, model-model hijab gitu ya, model-model pakaian itu, oh kayaknya langsing gitu ya, body ideal gitu. Sementara body saya tidak ideal. Nah, ini juga akan menghambat. Jadi, walaupun secara spesifik terkait masalah seksual semuanya aman gitu ya. Secara hormonal aman, secara fisik aman. Nah, berarti ini masalah konsep diri. Tuh, terus kemudian disfungsi seksual juga dapat memicu masalah kejiwaan lainnya. Nah, jadi tadi ya, ketika disfungsi seksual tidak bisa diselesaikan, maka ini akan memicu gangguan psikologis lain, seperti misalnya depresi, ya, post traumatic stress disorder, kecemasan, anxiety, dan lain sebagainya. Lalu, oh ya, kelewat sama Umi tentang trauma atau ketakutan pasca melahirkan. Nah, ini juga menjadi sering dikeluhkan menjadi masalah dalam berhubungan suami istri. Gitu ya. Jadi apalagi kalau lahiran normal. Nah, gitu. Jadi itu akhirnya kemudian tadi ya ketika berhubungan suami istri aktivitasnya itu membangkitkan kepada ingatan, aduh dulu melahirkan tuh seperti itu. Jadi kebayangnya tuh ya sakit, ya jadi sakit gitu. Sehingga apa? Akhirnya menarik diri karena memandang itu sebagai ancaman. Kemudian terkait dengan menopause, nah ini juga berkaitan dengan konsep diri. Ya, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa hot lagi seperti dulu, gitu ya. Terus kemudian kan saya udah punya anak saya udah besar-besar, lu ngapain sih begituan, toh udah nggak pengen punya anak lagi. Nah ini juga bisa menyurutkan minat seksual. Kemudian ada perasaan bersalah. Nah misalnya begini, kasus ya, misalnya seorang wanita yang dulunya terlibat pergaulan bebas atau misalnya pernah melakukan hubungan di luar nikah sama mantan pacarnya, terus kemudian putus, terus kemudian nikah. Nah, alhamdulillah misalnya dapat suami baik-baik gitu ya, dan si wanitanya juga udah hijrah gitu ya istilahnya, udah tobat. Nah, tapi pengalaman melakukan hubungan di luar pernikahan yang pada saat setelah menikah itu menyadari gitu ya bahwa ini sesuatu yang terlarang yang saya lakukan. Ini sesuatu yang kotor, ini sesuatu yang tidak boleh, ini dosa. Nah, itu juga akan menghambat dalam berhubungan dengan suami. Jadi seolah-olah ketika berhubungan dengan suami itu ada perasaan bersalah, ada perasaan atau ada pikiran, duh kayak saya nggak pantas gitu. Saya bukan wanita yang baik. Saya wanita yang sudah ternoda.
Nah, bagaimana mungkin saya akan bisa membahagiakan, menyenangkan suami sementara saya sudah, ya itu tadi, sudah sudah kotor. Nah, itu juga akan bisa menghambat. Lalu, nah kasus berikutnya misalnya, nah ini juga hati-hati ya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, hati-hati ketika melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu kan kamar pisah kamar, terus kemudian ketika ada waktu-waktu ya, waktu-waktu ketika anak mau masuk kamar orang tua itu harus izin dulu, nah gitu kan ya. Jadi seperti misalnya waktu subuh, waktu zuhur. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak tidak melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang tua. Karena apabila anak melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang tua yang belum waktunya untuk mereka melihat, dan itu sesuatu yang memang tidak sepantasnya mereka lihat, ini nanti akan menimbulkan sebuah persepsi negatif di benak anak-anak. Gitu. Jadi pandangan mereka terhadap seksual itu jadi risih gitu ya. Jadi apaan sih itu gitu. Nah, ini nanti akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Bisa jadi misalnya mereka akan kehilangan anak-anak yang pernah menyaksikan orang tua melakukan hubungan seksual, itu bisa jadi akan kehilangan minat seksual. Nah, makanya alhamdulillah ya kalau sekarang misalnya ketika ada bencana gitu ya, terus kemudian kalau dulu kan misalnya kayak tsunami Aceh, gempa Jogja atau bencana apapun, itu kan di apa ya istilahnya tuh para pengungsinya itu ditumplek-blek dalam satu tenda besar gitu kan ya. Pokoknya semuanya tinggal di sana gitu ya. Nah, padahal itu waktu-waktu tertentu kan ada aktivitas aktivitas intim yang harus dilakukan gitu ya enggak? Nah, bayangkan ketika aktivitas itu dilakukan dalam situasi seperti itu gitu. Nah, akhirnya kan ini akan memberikan dampak tidak sehat bagi anak-anak. Nah, makanya alhamdulillah sekarang kan sudah ada kalau misalnya di tempat pengungsian itu sudah ada bilik istilahnya itu bilik romantis gitu ya. Nah, jadi tempat suami istri menunaikan hajatnya. Nah, itu insya Allah jauh lebih aman gitu. Oke, terus kemudian kasus lain. Nah, ini juga ada kasus. Jadi ada seorang wanita itu sangat ribet dalam masalah kebersihan. Jadi misalnya penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ya, jadi penderita OCD itu kan sangat menjunjung tinggi kebersihan gitu ya, keteraturan, kerapian, ya. Jadi misalnya nata rumah, barangnya itu ya harus di sana ya di sana gitu. Spray ya licin gitu ya, kursi ya tertata, nggak boleh ada debu gitu. Nah, kalau pada penderita OCD itu juga nanti bisa jadi akan mengalami masalah dalam seksualitas karena kerigitannya. Jadi kerigitan itu apa ya? Kekakuan dalam masalah kebersihan. Nah, jadi kasus tadi ya ada seorang wanita OCD itu dia kalau mau ML sama suaminya itu ribet banget. Ribetnya tuh gimana? Padahal suaminya sudah mau on fire gitu ya, tapi terus istrinya bilang, "Papa, sebentar dulu. Nanti kasurnya digelari spray lagi gitu ya. Terus dikasih perlak, terus kemudian ya pokoknya berusaha untuk itu tuh biar steril, biar karena khawatir gitu. Nanti kalau misalnya ketumpahan nanti kotor lagi." Nah, dia sangat jijik dengan kekotoran gitu ya. Nah, akhirnya kan suaminya ya kok ada ritual dulu sih gitu ya. Jadi kan udah ilfil duluan gitu ya. Nah, akhirnya bermasalah gitu. Nah, itu. Terus, nah ini kasus lagi terkait dengan perselingkuhan. Pasangan-pasangan yang pernah mengalami masalah perselingkuhan itu juga biasanya mengalami masalah dalam hubungan seksual. Nah, jadi misalnya begini. Tidak hanya masalah perselingkuhan ya, tapi juga konflik dengan pasangan. Misalnya gini. Ada kasus seorang wanita, seorang istri yang kerap mendapatkan KDRT. Jadi qadarullah takdirnya dapat suami yang temperamen. Apa-apa tuh marah, apa-apa tuh kekerasan, mukul lah, banting lah, nampar lah, bahkan sampai nyekek. Pokoknya ya gitulah kejam gitu ya. Nah,
Tapi nah, di sisi lain suaminya ketika butuh ngoyak-ngoyak istrinya. Nah, ngerti ngoyak-ngoyak nggak? Kalau bahasa Jogjanya itu desak-desak gitu ya. Jadi mau istrinya lagi masak, mau istrinya lagi repot sama anak, mau istrinya lagi kemerungsung, pokoknya kalau saya lagi pengen itu lakukan gitu. Sehingga istrinya berpikir, suamiku kalau deketin aku kalau ada perlunya aja. Akhirnya apa? Muncul emosi negatif, muncul rasa marah, muncul rasa kesal. Karena kan kayak ngerasa dimanfaatin gitu ya. Sudahlah nggak pernah diperlakukan dengan baik, terus kemudian pas minta ngoyak-ngoyak, desak-desak, kalau nggak dikasih marah, murka. Akhirnya apa? Pandangan istri terhadap suaminya jadi negatif. Melakukan aktivitas seksual juga dipandang sebagai satu hal yang menyiksa. Gitu. Sebagai satu hal yang menyakitkan. Buru-buru mau menikmati gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang tidak saya inginkan. Kalau bisa sih enggak. Kalau bisa saya bunuh aja tuh suami gitu ya. Tapi mau bunuh juga kepikiran, oh itu dosa, nanti masuk penjara, anak gimana gitu ya. Akhirnya apa? Bertahan dalam rumah tangga yang seperti neraka gitu ya. Gitu. Jadi memandang diri sebagai pelacur gitu ya. Wah, cuman butuh pas pengennya aja gitu ya. Karena ya itu tadi jelek banget di kehidupan biasa, suami tidak memberikan tidak melakukan sebagaimananya suami gitu ya, suami yang baik, justru malah menyakiti. Nah, demikian juga dengan masalah perselingkuhan. Nah, biasanya para istri yang suaminya nggak boleh banyak ya, yang suaminya pernah berselingkuh itu juga mengalami hambatan dalam melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena mindsetnya, bekas dipakai orang, nah gitu. Sehingga apa? Akhirnya menurunkan minat, tidak bisa merasakan kepuasan, dan selalu dibayangi oleh pikiran, nanti jangan-jangan selingkuh lagi. Kalau saya nggak bisa muasin. Nah, jadi selalu berada dalam merasa kehidupannya itu terancam. Gitu ya, karena perilaku perselingkuhan suami tersebut. Walaupun mungkin misalnya suaminya udah taubat nasuha. Ya, walaupun suaminya udah nggak pernah lagi berhubungan dengan perempuan lain gitu ya, dengan selingkuhannya, terus kemudian aktivitas yang dilakukan oleh suaminya aktivitas yang normal wajar ya, seperti biasa berangkat kerja, pulang kantor, pokoknya nggak ada aneh-aneh deh gitu ya. Dicek WA-nya juga aman semua, dicek emailnya juga aman semua, dicoba dideteksi ke kantor ya memang kerja di kantor gitu ya. Tapi tetap bayangan ancaman itu tetap akan muncul terus. Gitu ya, makanya Masya Allah tabarakallah ya, untuk para wanita, untuk para istri yang tetap bisa melayani suami dengan maksimal walaupun suami pernah melakukan kesalahan. Gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pahala berlimpah untuk istri-istri yang seperti ini ya, Masya Allah tabarakallah. Oke, nah jadi terakhir Umi tutup. Lalu bagaimana untuk mengatasi disfungsi seksual karena pengaruh atau aspek psikologis? Nah, kalau di dalam prinsip Islamic healing ya, jadi konseling psikologi berbasis Islam itu ada 3 poin ya, 3 poin yang harus dibenahi ya. Jadi yang pertama tentu tadi perbaiki mindset ya. Jadi identifikasilah maklumat error terkait dengan seksualitas. Artinya apa? Jadi gini, ketika mengalami disfungsi seksual, yang pertama kali harus dilakukan adalah cek isi kepalanya apa, isi pikirannya apa, mindsetnya apa terkait tentang seksual. Gitu. Ada nggak di situ persepsi negatif? Ada nggak di situ maklumat error? Kalau istilah Islamic healing-nya itu maklumat error. Kayak tadi ya, suami datang cuma pas butuh aja. Suami saya kejam, nah itu maklumat error. Sehingga ya saya ngelayanin ya apa adanya. Gitu. Atau tadi ya, suami udah bekas orang, bekas selingkuhannya, saya jadi jijik. Nah itu maklumat error. Gitu. Atau misalnya tadi ya, suami misalnya habis melahirkan, suaminya nggak peduli, suami ngebiarin saya kelelahan, suami nggak empati, nah itu maklumat error. Sehingga akhirnya berdampak kepada pelayanan terhadap suami, misalnya seperti itu. Terus kemudian tahap berikutnya, nah nanti dipilah dan dipilih kira-kira maklumat error ini akarnya dari mana, ya. Terus kemudian setelah ketemu diganti
Nah, kalau istilah Islamic healing-nya diganti dengan maklumat fitrah. Artinya, benar nggak sih yang saya pikirkan itu? Misalnya tadi ya, korban perkosaan misalnya. Terus dia masih punya pemikiran, belum bisa ngelepasin pikiran, saya kotor, saya sudah ternoda. Nah, maka dia harus mengganti pikirannya dengan, benarkah saya sudah ternoda? Oh, memang sih saya sudah ternoda, tapi saat ini apakah saya wanita nggak baik-baik gitu? Apakah perkosaan yang terjadi pada saya itu adalah sesuatu yang saya inginkan? Tidak, itu bukan sesuatu yang saya inginkan. Saya tidak pengen. Nah, maka tidak ada alasan untuk tetap memelihara pikiran negatif bahwa saya kotor, saya sudah ternoda. Demikian juga sama dengan yang kasus free sex gitu ya. Saya pernah melakukan hubungan dengan pacar saya. Saya wanita bejat. Tidak pantas bagi saya untuk bersama dengan suami saya. Masya Allah, suami saya orang solih, orang baik. Bagaimana mungkin laki-laki baik ini dapat saya, seorang wanita yang bejat? Nah, maka pikiran negatif itu harus dihilangkan. Maklumat error itu harus dihilangkan. Oh, alhamdulillah, saya sekarang dikasih kesempatan sama Allah untuk taubat, untuk hijrah, untuk memperbaiki diri, dan alhamdulillah Allah kasih saya suami yang baik. Enggak, saya dulu mungkin memang seperti itu, tapi sekarang saya adalah pribadi yang lain. Nah, jadi ubah mindset-nya menjadi lebih positif, menjadi lebih sesuai dengan kenyataan, lebih sesuai dengan keadaan. Oke, demikian kurang lebih yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa ditangkap intisarinya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dari Umi demikian pemaparan materi. Umi kembalikan kepada Mbak Fitri, silakan. Baik, terima kasih banyak Umi, Masya Allah. Dan materinya. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, kami dari Felisa ingin mempromosikan akun Felisa yang mungkin akan disampaikan oleh Mbak Balkis. Mbak Balkis. Oh, baik, maaf sebelumnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Sudah ada beberapa yang bertanya. Kita langsung saja ya Umi ya. Oke. Baik, ada dari Mbak Lian ini yang bertanya. Assalamualaikum Umi, saya Lia. Saya saat ini masih menyusui bayi 17 bulan. Sejak melahirkan saya merasa memandang seksual tidak terlalu penting. Saya senang saat suami mengajak berhubungan, tapi dalam prosesnya tidak terlalu menikmati. Selain itu, vagina juga kering, sehingga selalu dibantu pelumas. Terkadang perih dan ingin cepat selesai. Ada perasaan takut saat berhubungan juga karena trauma waktu bayi newborn sering kolik. Apakah langkah-langkah supaya saya bisa on fire lagi ya Umi? Apakah setelah menyapi hormon saya bisa normal kembali? Apakah ini vaginismus? Oke. Ya, langsung Umi jawab ya. Baik, Umi. Baik, jadi jelas ini insya Allah bukan vaginismus ya, karena tadi sudah dijelaskan ciri-ciri vaginismus itu seperti apa. Nah, pertama berarti ini masalah adaptasi. Ya, karena pasca melahirkan itu memang seorang wanita butuh menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang baru. Jadi ini nggak masalah sebetulnya, ya. Ini adalah proses penyesuaian diri. Jadi proses penyesuaian diri termasuk juga proses penyesuaian diri dalam hubungan suami istri. Nah, yang penting untuk dilakukan adalah mengkomunikasikan ini kepada suami. Itu artinya minta pengertian suami untuk bisa memahami kondisi saat ini dan sampaikan istilahnya tuh jaminan gitu ya, jaminan dalam tanda kutip, minta doa restu beliau agar proses penyesuaian diri ini berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan cepat, sehingga insya Allah Pak, nanti kalau sudah menyapih kita bisa senang-senang lagi. Nah gitu.
Sehingga suami juga akhirnya merasa nyaman karena beliau merasa mendapatkan harapan. Karena yang paling ditakuti oleh para suami adalah bahwa istrinya sudah tidak minat lagi gitu ya. Jadi apa ya, nggak kepengen itu nanti bisa menimbulkan persepsi macam-macam gitu ya. Aduh, istri saya udah nggak pengen lagi, itu bisa jadi nanti akan diinterpretasikan istri saya itu sudah tidak membutuhkan saya lagi. Nah ini kan bahaya gitu ya kalau suami sampai berpikiran demikian. Nah oleh karena itu tadi ya kasih pengertian kepada beliau, terus kemudian hal-hal yang membuat tidak nyaman itu juga dikomunikasikan gitu ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa secara fisik ya memang organ seksual saya masih proses adaptasi, masih belum siap. Nah, maka nanti misalnya gini, nanti kamu begini ya gitu, atau nanti posisinya begini ya, atau nanti kita melakukannya seperti ini ya gitu. Jadi berikan petunjuk-petunjuk step by step apa yang harus dilakukan oleh suami agar dua-duanya sama-sama nyaman gitu. Oke, kurang lebih seperti itu saran dari Umi. Baik, terima kasih Umi untuk jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Umi. Ada konsumen saya yang konsul mengenai orgasme. Beliau sering orgasme namun belum pernah sampai squirt. Beliau sudah coba komunikasi sama suami agar mencari titik yang membuatnya lebih terangsang, namun kata beliau nggak ketemu terus. Akhirnya konsumen saya malah kesal dan jadinya nggak orgasme sama sekali. Biasanya beliau orgasme meskipun tanpa squirt. Menurut Umi, saya sebaiknya kasih saran seperti apa ya Umi sama beliau? Apakah terus semangatin mencari titik rangsang baru untuk squirt atau gimana? Beliau ingin punya suasana baru, pengalaman baru yang sekiranya bisa menyenangkan suaminya. Saya jadi khawatir beliau akhirnya kurang menikmati karena fokus ingin orgasme sampai squirt gitu. Oke. Ya. Nah, jadi ketika sulit ketemu gini, ekspektasi atau harapan terbesar dari pasangan saat berhubungan itu adalah apakah pasangan saya puas, gitu. Apakah pasangan saya bisa menikmati, sehingga baik istri atau suami dua-duanya itu akan melakukan segala macam daya dan upaya untuk mencapai hal tersebut, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang titiknya nggak ketemu-ketemu nih, gitu ya, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama bisa jadi memang letaknya secara fisik itu sulit untuk dijangkau, gitu. Nah, atau yang kedua, karena ada hambatan psikologis tadi ya, karena mindset. Jadi karena nggak ketemu, jadi akhirnya mendorong muncul perasaan putus asa itu. Ya udahlah, kayak orang nyari jodoh gitu ya. Jadi kalau nggak nikah itu kan rasanya tuh apa ya, mau nyari lagi itu kayaknya nggak bakalan bisa lah gitu ya. Apalagi kalau udah dikejar pikiran bahwa aduh saya sudah lewat 30 misalnya seperti itu. Masih ada yang mau nggak sama saya gitu. Jadi itu mainan pikiran. Nah, sehingga ketika pikiran sudah menganggap gagal, nggak ketemu, susah ditemukan. Nah, susahnya ini akhirnya membuat apa ya, kalau dalam istilah psikologinya itu motivasi atau dorongan untuk hal itu jadi merosot juga ya, jadi merosot tajam gitu. Nah, lalu bagaimana saran Umi? Kalau enjoy, kalau pikirannya positif, itu insya Allah dapat. Ya, tapi kapan dapatnya? Serahkan lagi sama takdir Allah, gitu ya. Artinya gini, ketika kita sudah berusaha untuk sungguh-sungguh, yakinlah bahwa Tuhan itu akan kasih jalan, gitu ya. Mudah bagi Tuhan untuk membuat hal yang nggak tampak itu jadi tampak. Mudah bagi Allah itu untuk membuat hal yang tidak bisa ditemukan itu jadi ditemukan. Gitu. Nah, maka teruslah berusaha, teruslah mencoba, tapi nah ini jangan sampai usaha itu membuat pasangan jadi apa ya, membuat
jadi ambisius gitu lah. Jadi tujuannya tuh untuk ketemu, tujuannya tuh untuk mencapai yang diinginkan gitu, bukan. Nanti akhirnya apa? Nggak bisa menikmati prosesnya gitu. Jadi ibaratnya ini mau ke Jakarta, gimana caranya pengen cepet sampai Jakarta gitu. Ya udah lewat jalan tol. Di jalan tol apa? Ngebut gitu ya. Akhirnya apa? Nggak bisa. Jadi tegang, bawaannya jadi apa ya? Jadi gitu ya. Terus kalau misalnya nggak apa ya, nggak mendapatkan apa yang diharapkan, jadinya kecewa. Dan ketika kecewa, kecewanya double akhirnya. Kecewa terhadap diri sendiri, aduh gitu ya, kok nggak bisa ya, kok nggak ketemu ya. Terus kecewa juga terhadap pasangan, pasangan juga begitu. Kecewa terhadap dirinya sendiri, kecewa terhadap pasangan. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan rasa frustrasi. Ketika sudah frustrasi, akhirnya bisa jadi akan menarik diri gitu. Makanya kan akhirnya nggak apa ya, bahkan sampai orgasmenya juga jadi hilang gitu kan ya. Nah, padahal sebelumnya orgasmenya udah dapet gitu ya, cuman rasanya masih ada kayak kurang dikit lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka nikmati prosesnya gitu ya, nikmati prosesnya, pasrah sama Allah, apa ya, doa gitu ya, bahwa ini yang saya lakukan ini ada sesuatu yang kau ridho ya Allah, ya tunjukkanlah jalannya gitu. Bukakanlah hijabnya gitu. Tampakkanlah yang tersembunyi gitu. Dan nikmati prosesnya, komunikasi lagi sehingga tidak ada rasa bersalah dan tidak ada rasa saling menyalahkan. Karena pasangan juga jadinya apa ya? Jadi gimana sih nih kok nggak ketemu-ketemu ya? Apa saya yang nggak piawai mencarinya gitu kan ya? Nah, atau seperti apa gitu. Nah, maka ini jangan sampai menimbulkan konflik lebih jauh ya. Jadi oke, sekarang kalau nggak apa ibaratnya tuh dari 1 sampai 10 gitu ya. Nggak dapat sampai 10 ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Dapatnya baru 7 gitu. Ya disyukuri dapat 7 ini. Kayak dapat nilai di sekolah, dapat nilai berapa? Dapat 7, alhamdulillah gitu ya. Nanti lain kali dapat nilai 10 ya. Ya gitu ya. Nanti 7, nanti bertahap 8, nanti bertahap 9, nanti terakhir insya Allah yakin deh akan dapat 10. Yang penting yakin dan terus berusaha gitu. Jadi sekarang kejar lagi ya, kejar lagi nikmatnya, kejar lagi kepuasannya, kejar lagi orgasmenya. Nah nanti insya Allah akan dapat 10. Insya Allah, Bismillah. Umi doakan dan Umi yakin itu pasti akan bisa gitu. Oke, Mbak Fitri, demikian kurang lebih pandangan Umi terkait dengan kasus ini. Baik Umi, terima kasih Umi. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya Umi. Ini dari Mbak Diana, Reseller Medan. Pernah ada case dari pelanggan bahwa suami beliau kecanduan pornografi. Bahkan suami beliau nonton video seks setelah berhubungan suami istri. Sudah ditanyakan apa puas dengan pelayanan istri. Jawabannya puas, tapi tetap merasa khawatir dan dengan kebiasaan suami. Mohon sarannya ya Umi. Oke. Ya, jadi pornografi ini sebuah racun ya untuk siapa saja, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk pria dewasa atau wanita dewasa, tapi juga sudah menjadi problem juga untuk anak-anak gitu ya. Dan yang namanya kecanduan itu adalah sesuatu yang akhirnya sudah mempengaruhi mempengaruhi kinerja dan kerja otak gitu. Jadi kecanduannya itu sudah kayak otomatis terbentuk dan memang akan amat sangat sulit bagi individu untuk melepaskan diri dari yang namanya kecanduan. Kecanduan apapun. Rokok, alkohol, narkoba, termasuk juga pornografi. Gitu. Nah, apalagi ini nonton film pornonya setelah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini jadi satu tanda tanya besar. Apalagi yang dicari, gitu ya. Apalagi yang dibutuhkan. Kecuali kalau nonton pornonya sebelum ya, bisa jadi nonton porno itu untuk membangkitkan minat, membangkitkan hasrat gitu kan ya. Masih masuk akal gitu ya. Tapi ini sudah melakukan terus mengatakan sudah puas,
tapi masih nonton. Nah, ini beneran udah puas atau nggak puas tapi disembunyikan, atau memang mungkin bisa jadi masuk kategori hiperseks gitu. Nah, oleh karena itu maka karena ini kaitannya dengan kecanduan yang itu tidak bisa diselesaikan oleh individu sendiri. Nah, artinya kalau masalah kecanduan ini sudah butuh bantuan ahli untuk menangani, maka sarankan untuk konsultasi ke psikolog misalnya seperti itu, suami istri. Gitu. Jadi biar suaminya nggak ngerasa, pokoknya gimana caranya deh biar istrinya ngebujuk suami untuk bisa konsultasi. Nah, mungkin bukan dengan wah kamu tuh udah kecanduan pornografi, yuk. Nah, mungkin bisalah dicari kalimat yang lain gitu ya, kalimat bujukan yang lain. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, bagi istri yang suaminya melakukan hal yang demikian, itu buang jauh-jauh perasaan bersalah, gitu ya. Jadi nggak usah bertanya pada diri sendiri, kayaknya pelayanannya saya kurang. Suami nonton film porno lagi, suami kecanduan pornografi karena saya salah. Itu mindset error, ya, itu mindset yang keliru. Suami kecanduan pornografi ya karena memang dianya yang rusak, gitu. Bukan karena salah istri. Selama istri sudah berusaha maksimal menunaikan kewajiban. Selama istri sudah berusaha maksimal mengajak suami untuk meniti jalan yang benar. Nah, bisa jadi mungkin yang namanya kecanduan itu pasti punya riwayat, pasti punya latar belakang. Nggak mungkin kecanduan itu terbentuk dengan singkat, 1-2 tahun, nggak mungkin. Pasti ini suami sudah ada track record mengkonsumsi hal-hal yang berbau pornografi jauh-jauh hari. Nah, tapi istri perlu introspeksi. Ya, apakah dulunya yang istilahnya yang menjadi pemicu suami nonton porno karena ada andil atau peran istri. Misalnya, suami istri yang LDR, suaminya nggak mau jajan karena masih komitmen terhadap pernikahan. Suaminya nggak nyalurin ke perempuan lain karena kan kalau laki-laki kan seperti itu ya, jadi kebutuhannya itu lebih daripada wanita. Nah, karena dia nggak mau jajan, karena dia masih komitmen sama keluarga, akhirnya dia self service. Nah, untuk self service dia butuh stimulus. Nah, salah satu stimulusnya adalah film porno gitu. Nah, karena itu terjadi terus-menerus, berulang kali, terjadi dalam waktu yang lama, akhirnya membentuk kebiasaan, membentuk habit. Dan ketika sudah membentuk habit, itu sulit dihilangkan. Walaupun misalnya mungkin setelah itu udah nggak LDR-an lagi, gitu ya, misalnya udah satu rumah, dan bahkan mungkin intensitas melakukan hubungan seksualnya itu udah tiap hari, gitu ya. Tapi karena udah kebentuk habit, nah maka tetap aja ada kebutuhan. Jadi kebutuhan berhubungan dengan istri beda lagi, nanti ada lagi kebutuhan untuk nonton film porno, beda lagi gitu. Jadi beda jalur. Nah, makanya istri tidak perlu membebani diri dengan perasaan bersalah yang sedemikian rupa. Wah, suami porno karena nggak puas sama saya. Wah, suami porno karena nggak dapat pelayanan yang baik dari saya. Enggak, itu pikiran itu dihilangkan. Nah, sebaiknya fokus saja ke solusi gimana caranya biar suami bisa terlepas dari ketergantungan tersebut. Gitu. Jadi itu kurang lebih saran Umi untuk kasus ini. Baik Umi, terima kasih. Baik Umi, ini masih ada yang bertanya di audiens kita dari Mbak Lia juga. Pertanyaannya, Assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana cara kita pihak wanita mengkomunikasikan keluhan kita, keinginan kita, kepuasan kita terhadap hubungan seksual? Karena itu kan memang hal yang sangat penting dan bagi pihak perempuan. Kayak misalnya sekarang kan banyak alat-alat canggih nih yang bisa membantu Pak Sutri. Nah, apakah pihak
suami tidak akan tersinggung, terkadang hal tersebut sulit diungkapkan karena hal yang terkadang kesannya sarum, sembrono, lalu hubungannya dengan gaya hidup. Jika gaya hidupnya sembrono lalu ingin merubah menjadi lebih baik, apakah akan langsung berpengaruh, Seberapa besar pengaruhnya? Terakhir, tips hubungan buat yang menjalani LDM, Terima kasih. Oke, Mbak, diulangi tadi sempat putus. Oh, diulangi pertanyaannya ya, ya? Ya, berarti ini ada 2 pertanyaan ya? Sepertinya Ada iya, 2 poin. Ya. Yang LDM, gimana caranya bagi tips untuk pasangannya LDM gitu toh? Nah, yang sebelumnya, yang alat-alat canggih. Iya. Gini Om, bagaimana cara kita pihak wanita mengkomunikasikan keluhan kita, keinginan kita, kepuasan kita terhadap hubungan seksual, karena itu kan memang hal yang sangat penting dan bagi pihak perempuan. Kayak misalnya sekarang kan banyak alat-alat canggih yang bisa membantu Pak Sutri. Nah, apakah pihak suami tidak akan tersinggung? Terkadang hal tersebut sulit diungkapkan karena hal kesannya seru, sembrono, katanya seperti itu. Lalu hubungan dengan gaya hidup, jika gaya hidupnya sembrono lalu ingin merubah menjadi lebih baik, apakah akan langsung berpengaruh, Seberapa besar pengaruhnya? Oke. Ya. Nah, jadi membicarakan tentang seksual ini ya kepada pasangan itu penting tapi juga sensitif. Ya, makanya harus istilahnya tuh kita harus paham betul karakter pasangan itu seperti apa, karena jangan sampai niat kita ingin menyampaikan itu biar jadi lebih baik gitu ya, tapi ternyata dipersepsi oleh pasangan itu negatif ya, sehingga beliau menganggap bahwa apa yang kita bicarakan itu jadi mengancam ya, jadi seolah-olahnya menuntut beliau atau menyalahkan beliau dan seterusnya. Nah, maka kalau tips dari Umi, pertama tentu diawali dengan apresiasi, gitu ya. Jadi berikan apresiasi kepada suami bahwa beliau sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, gitu ya. Dan apresiasi ini bisa disampaikan untuk tidak hanya masalah seksual ya, tapi juga masalah lain. Sehingga artinya gini, kita berikan jaminan, kita sebagai seorang istri memberikan jaminan kepada suami bahwa harga dirimu aman kok. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita nggak puas atau ada sesuatu yang kurang, yang itu ingin kita agar suami itu melakukan hal tersebut kepada kita. Bisa jadi, misalnya to the point, ya maksudnya pas lagi berhubungan intim, terus kemudian ada satu hal yang tidak berkenan, ya udah secara spontan disampaikan aja, terus kasih solusi enaknya tuh gimana gitu. Atau bisa juga yang kedua dengan memang menyediakan waktu khusus yang misalnya lagi me time bareng gitu ya, atau lagi kegiatan bareng. Nah, coba disenggol-senggol deh pembahasan hal tersebut. Kalau misalnya suami merasa berminat terhadap topik itu, obrolan bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya suami kayaknya tadi ya terpaku oleh mindset membicarakan hal seksual itu tabu, nah mungkin perlu berikan jeda waktu untuk membicarakannya. Jadi ibaratnya tuh gini, kita mau ngeluarin istilahnya tuh isi satu tas gitu ya. Nah, keluarinnya tuh satu-satu gitu ya. Coba dulu ngeluarin satu, coba dulu nyampein satu. Nanti lihat responnya, nyaman nggak? Kalau nyaman lanjut, kalau nggak nyaman ya udah pending dulu. Nanti cari lagi waktu yang lain yang lebih tepat. Nanti obrolin lagi, nanti lihat lagi situasinya, responnya seperti apa. Kalau nyaman lanjut, kalau enggak tarik dulu. Nah, gitu. Dan ini, pastikan bagaimana persepsi suami terkait masalah seksual. Gitu. Dia kutub yang mana nih, gitu ya. Persepsinya seperti apa nih? Ada enggak maklumat errornya?
Nah, kalau misalnya ternyata ada, berarti maklumat errornya harus dibersihin dulu, gitu. Jadi pikiran-pikiran negatifnya itu ya harus digali dulu, terus kemudian diluruskan dulu, dibahas dulu, didiskusikan dulu. Baru kemudian masuk ke tadi tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, tapi gini, bukan berarti ketika keluhan itu belum tersampaikan, itu nanti akan mempengaruhi performa. Jangan, gitu ya. Jadi tetap nyampein gitu ya. Misalnya ada PR untuk nyampaikan, tapi dalam sisi performa juga tetap harus maksimal. Nah, biasanya ini namanya perempuan, kebawa perasaan, ketika menyampaikan, misalnya suami nggak paham, atau suami, apaan sih bahas kayak gituan gitu. Nah, itu udah langsung dongkol gitu ya, udah langsung kesal. Terus akhirnya mempengaruhi performa. Nah, itu jangan gitu. Nanti suami bakal kerasa gitu. Dia nanti akan ya tadi kalau nggak menyalahkan diri sendiri, dia akan menyalahkan pasangan. Jadi tetap performa harus maksimal ya, sambil cari cara untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan untuk menjadi membuat hubungan itu menjadi lebih baik gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ya, tips untuk pasangan LDM. Ya dulu Umi juga pernah LDM dan ya itu dia ya, karena sudah menyadari bahwa ternyata LDM itu kalau pandangan Umi itu ya memang lebih banyak mudorotnya ya daripada hal baik yang didapatkan. Karena walau bagaimanapun, apalagi situasi saat ini ya, di mana kehidupan kita diatur oleh sistem sekuler liberal gitu ya, campur baur laki perempuan, ikhtilat ya, kholwat, pokoknya hidup pergaulan laki-laki perempuan itu kan sekarang nggak ada aturannya ya. Sehingga jebakan-jebakan untuk suami terpuruk, terperosok itu banyak sekali. Jadi sekuat-kuat imannya laki-laki, kalau dia terus-menerus mendapatkan godaan, ya dalam satu titik dia akan terjerembab juga. Nah, oleh karena itu maka pastikan bahwa suami dan istri yang sedang berjauhan itu tetap kondisi keimanannya maksimal terus. Nah, gimana caranya menjaga kondisi keimanan agar terus maksimal? Satu, harus rutin belajar gitu ya. Kalau kita sebagai muslim berarti rutin mengkaji Islam. Yang kedua, bergaul dengan circle pertemanan yang solih ya, yang aman. Ya, jadi suami pulang kantor itu nongkrongnya kemana? Kalau nongkrongnya ke masjid, ya insya Allah. Tapi kalau nongkrongnya ke kafe, waduh, gitu ya. Walaupun sama teman-teman kantornya, gitu. Karena kadang ya itu dia, bercandaan sekarang itu nggak kira-kira sih. Misalnya lagi nongkrong, ya sama teman-teman kantor. Terus kemudian ada yang ngajukin, kasihan kamu pulang, nggak ada istri di rumah. Tuh banyak cewek tuh, bawa aja pulang satu. Nah gitu. Jadi bercandaan yang terlontarnya ringan, tapi itu dampaknya luar biasa. Kalau terus-menerus dapat bercandaan kayak gitu kan ya nggak tahan juga, gitu ya nggak. Nah, yang kedua, circle pertemanan harus solih-solihah. Terus yang ketiga, rumah tangga yang berjauhan harus punya visi misi yang jelas. Khususnya harus punya kepastian LDM ini sampai kapan. Gitu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau selama-lamanya. Waduh, kalau selama-lamanya jangan. Gitu. Ya misalnya 5 tahun, Pak, kita kuat-kuatin ya sekarang, kita jauhan, insya Allah 5 tahun lagi kita hidup bareng. Mama pindah ke Jakarta misalnya, atau Papa pindah ke Sumedang, misalnya seperti itu. Gitu. Terus komunikasi nggak boleh macet. Nah, jadi komunikasinya pun harus positif. Jangan kayak detektif. Pak, lagi ada di mana? Lagi sama siapa? Papa jangan nakal-nakal ya. Nah, jangan. Nanti suami merasa, nah ini istri apa satpam gitu ya. Tapi berikan kenyamanan kepada beliau. Kirim video anak-anak, alhamdulillah Pak, anak kita udah bisa jalan. Papa kapan pulang? Dan yang terakhir, kalau suami pulang, berikan pelayanan yang
maksimal. Jangan sampai pas suami pulang, anak nakal, ini, sama ibu berantem, sama tetangga jutek, kemarin beras habis, aduh, suaminya jadi malas pulang gitu ya. Pulang kok dapat masalah. Nah, dia kan di sana juga udah banyak masalah. Maka pulang ya isi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Sehingga kekurangan pada saat dia jauh dari istri itu istilahnya apa ya, dalam tanda kutip terkompensasikan pada saat ketemu gitu. Dan pas dia pulang ya jangan interogasi, lihat bajunya, cek ada lipstiknya enggak, jangan gitu ya. Lihat HP-nya gitu ya, ada panggilan ke nomor yang aneh enggak, jangan. Jadi bikin dia nyaman. Gitu. Dan selalu sounding kepada beliau bahwa ya sebetulnya sebetulnya saya tidak ingin menjalani kehidupan seperti ini, tapi ya sudahlah kita jalani ya Pak. Bismillah, pokoknya kita tekadkan kita nggak selamanya LDM gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ya Umi 2014 dari 2006 awal menikah sampai 2014 8 tahun LDM, akhirnya alhamdulillah Bismillah memutuskan ya udah Umi yang resign. Terus ngumpul lagi di Jogja. Jadi rumah satu atap. Nah, jauh lebih aman. Suami lebih terjaga, istri juga lebih aman gitu ya. Kewajiban-kewajiban suami istri lebih bisa ditunaikan. Anak-anak juga itu akan jauh lebih bahagia. Walaupun mungkin secara keuangan seret gitu ya. Misalnya hanya mengandalkan satu gaji, ya nggak apa-apa. Kan hidup bahagia itu tidak semata-mata uang gitu ya nggak. Kebersamaan itu juga mengundang kebahagiaan. Gitu. Oke, semoga para konsumen Felisa yang menjadi pejuang LDM dimudahkan oleh Allah untuk rumah satu atap ya. Jadi dimudahkan untuk segera berkumpul kembali. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik Umi, terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan satu lagi nih pertanyaan terakhir Umi dari Tika di Depok. Assalamualaikum Umi Rosa, izin bertanya. Setelah melahirkan mood saya untuk berhubungan badan atau senggama naik turun dan lebih sering turunnya. Karena saya bekerja 5 hari seminggu, malam sudah lelah dan harus menjaga anak juga. Bagaimana ya caranya saya bisa enjoy dan mengembalikan mood jika sewaktu-waktu suami meminta untuk berhubungan? Bagaimana tips merawat Miss V supaya tetap rapat? Perlukah juga memakai sabun khusus Miss V supaya wangi gitu, Mi? Terima kasih banyak. Oke, ya. Yaitu ya pasca melahirkan itu memang proses adaptasi ya. Nah, tadi yang penting suami menyadari ya bahwa suami ngelihat kesungguhan kita untuk melayani beliau gitu. Jadi mungkin kalau untuk saran teknisnya mungkin bisa disepakati kapan. Jadi misalnya setiap malam apa gitu ya. Jadi biar suami nggak di PHP gitu. Nanti dari 1 minggu, nah itu dilihat kira-kira yang kira-kira nggak terlalu padat deh gitu jadwalnya ya, nggak terlalu padat, yang itu bisa dikondisikan. Nah nanti lakukan pada saat itu gitu. Dan minta juga ke lapangan suami untuk istilahnya tuh ibaratnya itu jatah berkurang gitu ya. Ya karena memang kondisinya saat ini lagi butuh adaptasi gitu. Nah, insya Allah kalau bisa disampaikan dengan baik, insya Allah suami mengerti gitu ya. Insya Allah suami bisa memahami bahwa itu terjadi bukan karena nggak pengen gitu ya, tapi masih pengen, tapi memang kondisinya saat ini belum memungkinkan. Nah, terus terus sama satu lagi tentang faktor kelelahan ya. Jadi memang kelelahan ini kadang menjadi faktor yang dominan yang menyebabkan istri-istri tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap suami. Nah, makanya kita sebagai wanita, sebagai istri mesti pinter-pinter manage waktu, mesti pinter-pinter memilah kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya bekerja, memungkinkan nggak pekerjaannya nggak terlalu menyita waktu. Terus dari sisi ngurusin rumah, ngomong anak. Nah, kalau prinsip Umi
dalam hal ngurus rumah, karena kan waktu kita juga kadang banyak tersita untuk ngurus rumah dan tetek bengeknya itu ya. Semakin ramai isi rumah, semakin banyak isi rumah, ya termasuk perabotan, peralatan dan lain sebagainya, itu akan semakin banyak menyita waktu kita untuk membereskannya. Nah, maka kalau Umi sendiri mempraktekkan di keluarga, ya barang-barang yang ada di rumah kita itu yang memang barang-barang yang kita butuhkan, gitu. Jadi semakin lapang rumah, itu pikirannya juga akan semakin lapang, gitu, karena nggak terbebani dengan apa ya harus ngeberesin ini dan itu. Apalagi kalau punya baby, apalagi kalau sudah meningkat balita, gitu ya, batita, wah itu apa aja tuh bisa jadi stimulus. Baju udah disusun bisa diberantakin lagi. Nah, akhirnya kan waktunya jadi habis gitu. Jadi mungkin bisa sortir-sortir dari sekarang, mana yang dibutuhin, disimpan, yang nggak dibutuhin bisa diloakin atau bisa disedekahin gitu ya, atau bisa dibuang. Sehingga rumah kita jadi lapang. Karena kunci kebahagiaan wanita salah satunya adalah kondisi rumahnya. Walaupun kondisi rumah mungkin tidak harus mewah ya, tapi ketika rumah itu apa ya istilahnya tuh ada space yang lapang, yang sirkulasi udaranya lancar, enggak jalan sini mentok barang, wah numpuk-numpuk di mana-mana. Itu kan secara psikologis ya itu tadi menjadi sesuatu yang mengancam. Aduh, ini kapan selesai beres-beresnya nih gitu. Misalnya termasuk piring ya. Piring itu ya sediakan kalau Umi ya, piring ya sediakan sejumlah anggota keluarga aja gitu. Jadi kalau misalnya habis makan ya otomatis langsung nyuci gitu, karena kalau nggak nyuci nggak ada piring lagi nanti buat makan berikutnya, ya udah dicuci, akhirnya kan nggak numpuk-numpuk. Nah biasanya kalau piring banyak itu apa, nanti aja deh nyucinya, nah, ya nggak, nanti makan siang, oh masih ada piring nggak, masih, ya udah pakai dulu, nanti aja deh nyucinya. Nah malam cucian menggunung. Nah sementara suami minta jatah, aduh ayo duluan mana, nyuci piring atau suami? Pasti alasannya, Pak nanti dulu beresin rumah dulu gitu ya nggak, Pak nanti dulu beresin ini dulu. Akhirnya apa? Jam 10 suami udah standby, udah ready, kitanya letai lunglai gitu ya, nggak ada tenaga. Kayaknya udah aduh gitu ya. Apalagi kalau bekerja. Nah, itu double-double nanti ininya, kelelahannya. Sudahlah stres di tempat kerja, juga stres di rumah. Nah, maka coba pilih kegiatan, coba pilih pekerjaan. Kalau memang masih memungkinkan, coba pilah dan dipilih. Terus kemudian kalau memang memungkinkan untuk ada asisten orang yang bantu bebersih, nanti bisa diusahakan. Ya, artinya gini loh. Ketika sudah menyepakati sama suami, misalnya tiap malam Jumat, nah misalnya seperti itu, ya sudah berarti bagaimana caranya agar tiap malam Jumat itu bisa terkondisikan dengan baik sehingga bisa maksimal dalam menuntaskan kewajiban terhadap suami gitu. Karena bagi kita wanita kan itu juga jadi refreshing kan ya. Jadi healing gitu ya. Jadi hubungan suami istri itu bagi wanita juga jadi healing ya. Bisa sambil curhat ya, bisa sambil cerita, melepaskan kepenatan yang selama ini dirasakan gitu. Jadi deep talk atau bicara dalam dari hati ke hati dengan pasangan, ya itu juga bisa dilakukan pada saat yaitu momen-momen dalam berhubungan intim dengan suami gitu. Oke, demikian saran dari Umi. Baik, terima kasih banyak Umi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Ini kita mau menginformasikan juga sama audiens yang mendapatkan door prize ya dari Felisa, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada yang pertama Mbak Nurmila. Selamat Mbak, dapat door prize ya dari Felisa, satu gadis cantik. Terus Mbak Tika dan satu lagi itu Mas Isan yang mendapatkan door prize dari Felisa. Nggak kerasa udah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada audiens yang sudah ikut bergabung. Semoga materi yang kita bahas kali ini bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Saya tutup saja
acara webinar kali ini. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses barokah untuk semuanya. Terima kasih banyak juga atas antusiasnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah untuk menolong orang lain juga selain menolong diri sendiri. Oke, Umi pamit ya. Iya, boleh Umi. Terima kasih atas waktunya. Hati-hati.